Wirawati dari kelompok 2 dan teman saya yang bernama Angelia Anggunwardhani akan mempresentasikan tentang konsep tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Tauhid sendiri menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu masdar dari wahada yuwahida tauhidan, artinya mengesahkan atau menjadi satu. Tauhid secara istilah adalah mengesahkan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Secara lafadz, kata tauhid tidak ditemukan di dalam Al-Quran, tetapi di dalam hadis Nabi SAW dalam bentuk kata kerja dan masdar. Kata tauhid adalah masdar kata wahada yang secara umum berarti meninggalkan atau menghukumi tunggal. Tauhid merupakan suatu ilmu yang mengulas tentang wujud Allah, yaitu sifat-sifat yang wajib dan mesti ada padanya. Maka makna tauhid yaitu meneguhkan bahwa Allah Maha Esa, tak ada sekutu baginya. Yang pertama kali yang diajarkan oleh seorang Rasul adalah makna tauhid ibadah, yaitu menyembah hanya kepada Allah dan tak boleh menyembah selainnya, entah itu berdoa maupun yang sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan. Nah, pengertian dari tauhid uluhiyah sendiri adalah tauhid yang mengarahkan seorang muslim hanya untuk menyembah kepada Allah saja dan tidak menyembah selainnya, atau mengesahkan Allah dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat taqarrub yang disyariatkan seperti doa, nazar, kurba, roja, tawakal, takwa, ibadah, dan inabah atau kembali atau taubat. Selain itu, tauhid uluhiyah merupakan konsekuensi dari tauhid rububiyah. Hal itu karena barang siapa yang mengakui Allah sebagai penciptanya, yang menciptakan alam semesta ini dan mengaturnya, maka sudah sepatutnya hanya Dia yang patut disembah dan tidak ada selainnya yang patut disembah. Bagi mereka yang mengamati ayat-ayat Al-Quran tentang tauhid, maka ia akan mendapati semuanya berkisar tentang penempatan jenis tauhid yang seperti ini. Sebab itu merupakan pola keimanan yang penting, di mana iman seseorang tidak akan terrealisasi kecuali dengan mengakuinya dan menghayatinya dalam perkataan dan amalan. Apabila tauhid uluhiyah dijadikan sebagai pola beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Al-Quran telah mengemukakan dalil-dalil rasional dan hujah yang benar untuk menciptakannya. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat kelima mengajarkan kepada manusia untuk menyembah hanya kepadanya. Jadi sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia beribadah dan berdoa hanya kepada Allah, sehingga terhindarlah semua dari bentuk kesyirikan Allah dengan yang lain. Secara makna, tauhid uluhiyah adalah keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat kedua. Disebutkan bahwa artinya, dan Tuhanmulah adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, tauhid rububiyah. Pengertian dari tauhid rububiyah adalah kepercayaan bahwa yang menciptakan alam dunia beserta segala isinya adalah Allah. Dunia ini ada bukan dengan sendirinya, tetapi pasti ada yang menciptakannya, dan yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam ini merupakan makhluk ciptaan Allah dan Allah adalah sang pencipta. Maka di dalam Al-Quran diterangkan bahwa Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, dalam surat Al-Fatihah ayat kedua, yang mana surat Al-Fatihah ini merupakan intisari dari Al-Quran. Juga diterangkan bahwa Allah adalah Rabb bagi alam semesta ini. Maksud surat Al-Fatihah ayat kedua adalah yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang menguasai semesta alam ini. Kata Rabb memiliki arti yang punya, juga berarti pendidik atau pengasuh. Dengan demikian, bahwa apapun yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang memelihara, mengatur, dan menjaganya, serta tiada Tuhan selain Allah. Al-Quran menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam otoritas menciptakan alam semesta yang sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Hijr ayat ke-86, yang artinya sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Baik, di sini akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Diah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah.
Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan juga kepengurusan. Nah, bahwa Allah sebagai Kholik dan Malik, pencipta segala sesuatu, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi petunjuk, yang mengurus dan juga menetapkan aturan. Nah, keyakinan seperti ini bisa dikatakan tauhid bila telah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah adalah yang berhak disembah tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Jadi segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk. Nah, pengaturan manusia terbatas hanya terhadap hal-hal di bawah kemampuan atau kekuasaan yang terbatas pada hal-hal yang diizinkan bagi syariatnya. Jenis tauhid ini tidak ditentang oleh orang-orang musyrik yang kepada merekalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Bahkan mereka mengakui hal itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah bahwa Allah itu ma'bud, yaitu yang berhak untuk diibadahi dengan tanpa mempersekutukannya. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang berhak untuk dipatuhi secara mutlak. Manusia tidak boleh memperbudak manusia. Semua yang ada di langit dan di bumi harus taat kepada Allah sebagai penguasa tunggal. Ketaatan manusia kepada manusia bersifat relatif dan berada dalam bayangan ketaatan kepada Allah. Tauhid ini disebut dengan tauhid ibadah karena dua pertimbangan. Yang pertama, karena penisbatannya kepada Allah yang disebut dengan tauhid uluhiyah, dan yang kedua, karena penisbatannya kepada makhluk yang disebut dengan tauhid ibadah. Nah, itu merupakan penjelasan dari saya mengenai tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah. Jika ada kurang lebihnya akan dibaca lagi di makalah. Terima kasih sudah mendengarkan kelompok kami berpresentasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.